warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu rabbi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi wa ashkuruhu rabbi syukran fadlan wa karama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Rabbul Alamin. Dia yang mengatur seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekuasaan Allah di atas seluruh kekuasaan makhluk. Dia Rabbul Alamin yang membagi rezeki untuk seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Dia Rabbul Alamin yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Rabbul Alamin tempat kita bergantung, memohon dan meminta. Salawat salam dan sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salawat salam yang insyaallah menghantarkan kita semua layak dan pantas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat terspesial, terbaik, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan mentadaburi Al-Quranul Karim, kalam Allah. Dan tidak ada perkara yang paling baik untuk kita tadaburi melebihi daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun dari sisi Allah yang tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung kebohongan, bersumber dari Allah yang Maha Benar, sehingga apapun yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim mutlak kebenarannya. Maka inilah perkara yang paling penting untuk kita pahami. Maka kemudian kita harus berupaya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mentadaburi dari awal surat Al-Baqarah, terus ayat demi ayat kita sudah tadaburi. Pagi hari ini kita akan mentadaburi ayat berikutnya, ayat 25 di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan kabar gembira tersebut terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Wa 'amilus salihati, iman itu menghantarkan mereka untuk senantiasa berbuat kebajikan. Apabila iman telah mereka miliki, kemudian terwarnai iman itu dengan amal soleh, maka janji Allah, anna lahum jannat, aku siapkan untuk mereka surga-surga, bentuk jamak, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana surga tersebut mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam ayat yang ke-25 ini ada bisyarah. Bisyarah artinya kabar gembira. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menyebutkan al-wa'id, ancaman-ancaman terhadap dua jenis golongan manusia selain yang beriman, yaitu orang yang kufur kepada Allah, orang kafir. Kemudian jenis yang kedua adalah orang-orang al-munafiqun, orang-orang munafik. Selalu Al-Quran itu hadir dengan nuansa tadi. Setelah memberikan wa'id, ancaman-ancamannya berupa azab neraka, Allah kemudian menyebutkan bisyarah, kabar gembira. Ini metode Al-Quran. Karena kalau ancaman-ancaman terus, orang akan pesimis, orang akan takut. Allah hadirkan bisyarah, kabar gembira. Karakter dan tabiat hati manusia itu ya tadi kadang berubah-ubah, sehingga Al-Quran kemudian menghadirkan dua hal tadi. Diberikan ancaman, kemudian diberikan kabar gembira untuk menyeimbangi karakter dan tabiat hati manusia. Kalau janji dari Allah berupa kebaikan, itu suatu hal yang pasti, ya, bukan omong-omong, ya, bukan kebohongan, ya, bukan iming-iming yang dusta, tapi kebenaran. Baik. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira terhadap orang-orang beriman. Iman seperti apa yang Allah sampaikan kabar gembira untuk mereka? Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am 82. Alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, iman itu tidak terkotori, tidak tercampuri, tidak dirusak kesucian kemurnian iman. Bidzulmin, dengan kejahatan, dengan keburukan. Bizulmi. Ulaika
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang memiliki karakter iman seperti ini akan selalu dibimbing hidupnya oleh Allah. Kata hidayah sebagai balasan Allah terhadap orang-orang beriman, bimbingan di dunia dan bimbingan di akhirat. Ini komentar para ulama terkait dengan hidayah. Jadi orang-orang yang imannya benar akan dibimbing hidupnya di dunia dan dibimbing di akhirat. Cukup sampai di sini. Pahami dulu. Jadi kalau iman kita benar, maka kita tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah kebingungan, baik dunia ataupun akhirat. Sekarang balik. Berarti kalau dalam hidup ini kita masih banyak bingungnya, ya, masih banyak bingung, ini kenapa, ini begitu, bagaimana dan begitu. Berarti pesan ayat ini tingkatkan kualitas keimanan. Itu pesannya. Tingkatkan kualitas keimanan. Karena janji Allah begitu. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan dibimbing dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kenapa terkadang kita menghujat diri kita? Karena kita salah memilih jalan. Kayak ini jalannya benar nih, pas sudah jalan mentok, ternyata enggak benar. Berarti ini orang tersesat. Akhirnya kita menghujat diri kita. Kenapa enggak nanya? Kenapa enggak ambil jalan itu? Kenapa enggak lewat sana? Kenapa enggak lewat sini? Akhirnya mentok baru menyalahkan diri kita. Maka yang perlu kita perbaiki adalah keimanan kita. Kalau iman ini sudah benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah yang akan bimbing. Karena Allah yang tahu jalan yang benar, cara yang benar, sikap yang benar, solusi yang benar, itu Allah yang tahu, bukan kita. Kalau antum sekarang tahu nih, ini namanya kampung Sinakarsa. Ini jamaah-jamaah yang dari lagi ngumpul nih. Di sana namanya simpangan. Yang tahu simpangan itu jalannya lewat mana, rutenya mana, ya orang sini. Kalau orang baru datang kemudian sosok tahu, ini orang yang bergantung terhadap dirinya sendiri. Maka kalau saya yang tahu jalannya, saya ajak lewat sini nih, tapi yang ini ngotot, ya, bahwa saya yang tahu dan seterusnya. Nah, dia nggak tahu, apa yang terjadi? Tersesat. Sama seperti saya membawa binatang peliharaan, atau kambing atau sapi, jalan pulang, saya tuntun dia. Pas di persimpangan jalan, ini jalan benar, saya tuntun, tapi dia mau narik jalan sini, tarik-tarikan kita. Pengembalanya dengan binatangnya, ngotot binatangnya, pengen lewat sini, nggak nyampe dia. Yang tahu ini adalah pengembala. Itu kalau kita analogikan ayat ini dengan pengembala. Tapi yang menuntun kita bukan pengembala, Allah yang tahu. Udah ikut aja, maka nggak akan sesat, nyampe kita. Jadi yang perlu diperbaiki apa? Iman. Karena kita nggak lepas dari problematika hidup. Kadang kita udah mentok baru, iya saya lupa ya isti'anah minta sama Allah, lupa petunjuk Allah bagaimana.
yang harus kita perbaiki kualitas keimanan. Alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum, iman harus murni, bersih, tidak terkotori dengan azul, keburukan dan kejahatan. Nah, kata para ulama, tentu kezaliman ini maknanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengotori keimanan kita dengan menduakan Allah, berbuat syirik. Tidak menduakan Allah dengan diri kita, tidak menduakan Allah dengan manusia, tidak menduakan Allah dengan perbuatan, tidak menduakan Allah dengan pekerjaan, tidak menduakan Allah dengan harta, dan seterusnya. Tidak menduakan Allah dengan ilmu kita. Jangan posisikan ilmu kita, pengetahuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Jangan bergantung dengan ilmu kita, jangan bergantung dengan kemampuan kita, jangan dengan jabatan, pangkat, kedudukan, dan harta. Insya Allah iman benar akan dituntun hidup kita di dunia dan di akhirat. Ini kita baru bicara dunia karena hidup ya di dunia. Ini kita perbaiki dulu hidup kita di dunia agar dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu dalam keadaan aman, menutup ketenangan, baik ya, diberikan ketenangan dari rongrongan keburukan internal kita, itu jiwa kita sendiri, ataupun keburukan-keburukan, ancaman-ancaman yang bersifat eksternal dari luar. Orang yang imannya benar diberikan keamanan oleh Allah, terproteksi, terjaga dari kejahatan-kejahatan yang ada dalam dirinya. Apa yang ada di diri manusia? An-nafs. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini mengajak kepada yang buruk. Iman benar, kualitasnya kita tingkatkan, kita punya imunitas dari keburukan. Jiwa kita yang mengajak pada maksiat, mengajak kepada yang buruk. Atau nafs jiwa kita ini yang berusaha memberikan was-was, bisikan-bisikan, bisikan keburukan, bisikan macam-macam. Dan bisikan jiwa itu selalu mengajak kita takut terhadap apa yang akan terjadi dan terbebani, terbelenggu, terkukung dengan apa yang sudah terjadi. Nah, kalau orang yang imannya benar gak akan pernah terbelenggu dengan dua hal ini. Tidak takut dengan apa yang akan terjadi karena dia yakin bahwa yang mengatur ini adalah Allah. Jangankan saya yang kerdil, kecil dibandingkan dengan makhluk yang lain, alam semesta, malaikat-malaikat, bahkan binatang-binatang yang di dalam laut yang sangat dalam, ada makhluk-makhluk ya yang besar, itu Allah yang mengatur, apalagi cuma hidup saya. Sehingga dia tidak takut dengan dimensi waktu yang akan datang ataupun sesuatu yang sudah terjadi. Wa basyiril ladzina amanu. Inilah orang-orang yang akan dapatkan bisyarah, kabar gembira dari Allah. Ya. Jadi Allah janjikan dua hal tadi bagi orang yang beriman di dalam ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 82, diberikan keamanan dan petunjuk, dibimbing hidupnya. Kita akan aman dan terjaga dari musuh kita ya, di dalam diri kita sendiri, jiwa kita nih, dan dari keburukan
luar. Ya. Banyak orang yang berniat jahat, berniat buruk, dengan keimanan yang benar kita terproteksi, terjaga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Imam Nasir As-Sa'di, wa 'amilus shalihat, dan mereka mengerjakan amal saleh. Salihat kata jamak dari salihah. Salihah. Kalau kita buka terjemahnya ya amal saleh. Dia nyebut kalimat Arabnya juga. Salihat jamak dari salihah. Lihat terjemah Al-Quran, amal saleh. Kalaupun mungkin ada yang menerjemahkan amal-amal kebaikan. Lalu kenapa yang kita lakukan itu disebut dengan amal kebajikan? Ini kita orang Indonesia. Kebajikan itu artinya apa sih? Kita urut apakah apa? Ada akar kata dari kebajikan. Kemudian bahasa mana tuh? Apa filosofisnya? Ya, terus hanya kita nggak tahu ya. Karena bukan ahli bahasa. Tapi kalau Al-Quran bahasa Arab, ya kita dikasih tahu. Wa 'amilus shalihat, kata salihat. Ya, kata Imam Nasir As-Sa'di, kebaikan itu kenapa disebut salihah? Wa usifat al-a'mal, ya, a'malul khairi bis-salihat li'anna biha tuslihu ahwalul 'abdi. Disebut kebaikan itu oleh Allah dengan kata salihah karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi penyebab Allah akan menata kehidupan kita. Setiap urusan-urusan dunia ini Allah yang akan perbaiki. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena kebaikan yang kita lakukan. Apa hubungannya? Kita sholat amal sholat tidak? Iya. Kan amal sholat. Kenapa salat ini disebut dengan salihah? Karena sebab kebaikan ini Allah akan urus yang lain. Allah akan perbaiki yang lain. Kita salat, toko kita laris. Loh, kenapa tokonya laris? Karena dia salat. Kalau kita betul-betul, apa hubungannya ya? Toko laris gara-gara sholat. Orang yang selalu melakukan kebaikan, salihah, biasa-biasa aja dalam urusan dunia. Terhadap atasan dia nggak pernah cari muka, karena memang bukan kantor dia. Apa dia cari, nggak hilang kan? Sama atasannya nggak pernah cari muka. Ya, kok dia yang cepat gitu karirnya? Kok bisa? Orang bilang kok bisa ya? Orang nanya, apa resepnya? Cuma nggak tahu gitu. Tapi orang mantap, orang lihat, dia orang baik. Kenapa kehidupannya aman, damai, bahagia, tapi biasa-biasa saja? Oh, ternyata ada as-salihah tadi. Ada rezeki dia berbagi. Hari Jumat ada Jumat berkah. Ada waktu duha dan sholat duha. Setelah sholat wajib dan sholat sunnah rawatib. Udah itu aja dilakukan. Karena dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Ada urusan dunia saya itu bukan saya yang ngatur. Yang ngatur siapa, Pak? Siapa yang ngatur? Allah. Jadi bahasa mungkin ini bukan kasar, ya.
Kita itu sudah punya tugas masing-masing sama Allah gitu ya. Tugas kita itu adalah menjalankan perintah Allah. Tugas Allah adalah mengurus hidup kita. Lalu jangan sok jago atur urusan kita yang punya urusan Allah, kan jadi kacau. Kata Allah, wa amilus shalihat aja. Lakukan kebaikan, taat sama Allah, lakukan. Itu tugas kita. Tanda kutip tugasnya Allah, iya karena Dia yang menciptakan kita, ya nanti Dia yang atur hidup kita. Nah, bagaimana Allah akan mengatur itu dengan baik? Ada sebabnya. Ya jalankan peran kita itu. Jalankan tugas kita. Wa amilus shalihat, kata Imam As-Sa'di, setiap kebaikan yang kita lakukan, kenapa disebut dengan shalihat? Karena kebaikan itu berdampak pada kebaikan hidup kita yang lain. Menjaga sholat sunnah rawatib, lalu Allah urus yang lain, dibuka kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan kita bersedekah, Allah hindari keburukan. Makanya disebut dengan wa amilus shalihat. Berarti kalau kita sudah paham ayat ini, sekarang apakah kita akan lebih menyibukkan diri kita memandang, menghabiskan waktu untuk mengambil tugas Allah, atau melaksanakan peran kita? Nah, itu masalah. Sibukkan diri kita dalam melaksanakan tugas dan peran kita. Jadi, tapi ini kan tentu bukan berarti kita meninggalkan urusan-urusan dunia kita. Pesan ayat ini adalah bahwa jangan sampai kita ini mengambil apa yang menjadi hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang memerintahkan kita untuk salat kebaikan. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Laksanakan perintah salat dan sabar kalian dalam salat tersebut, maka kami yang akan memberikan kamu rezeki. Ya kan? Kita sholat, yang kita khawatir, yang kita takuti itu Allah yang urus. Kita ngambil hak Allah, terus kita tidak melaksanakan tugas kita, kata Allah. Oh, ya udah. Kalau kau merasa lebih pintar, gitu kan, merasa lebih jago, ya udah. Maka yang terjadi apa? Seperti binatang yang digunakan banyak sawah. Dia apa? Seperti binatang banyak sawah, tahu? Hidup sapi udah dipecut. Wah. Pada ujungnya cuma lelahnya saja. Dia mengejar sesuatu nggak? Apa di depannya itu nggak ada yang dia kejar. Dipecut oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya. Jadi kalau kita ingin menata kehidupan kita, maka ini yang perlu harus kita perbaiki. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian laksanakan tugas dan peran kita dengan sebaik-baiknya selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata wa amilus shalihat, as-shalihat kata jamak dari salihah. Imam As-Sa'di mengatakan
dikatakan di sini tuslihu ahwalul abdi wa umuri dinihi wa dunia. Dengan kebaikan itu Allah akan memperbaiki keadaan seorang hamba, baik urusan-urusan agamanya dan urusan-urusan dunianya. Wa hayatihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kehidupan-kehidupan dunia dan kehidupan-kehidupan akhirat. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal. Dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah akan hilangkan keburukan-keburukan yang menimpa hidup kita. Keburukan yang kita hadapi, keadaan, situasi, atau apapun yang buruk, maka Allah akan hilangkan dengan amal soleh. Jadi ibarat penyakit, ya. Penyakit bila kita ingin sembuh, maka hendaknya kita dapatkan obatnya. Nah, obatnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah amal soleh. Nah, penyakit hidup kita banyak, Pak. Apa penyakit hidup kita? Banyak. Penyakit di pekerjaan, penyakit di keluarga, penyakit dalam diri kita sendiri. Penyakit di pekerjaan, ya. Situasi di tempat kerja selalu ada yang tidak mengenakan dan seterusnya. Itu kan penyakit. Penyakit pada diri kita, tidak tenang, banyak masalah. Selesai masalah A, muncul masalah ABCD kan? Kalau cuma B, itu gampang. Selesai masalah A, muncul B, C, D, E, sampai Z, banyakkan masalah. Itu kan penyakit. Penyakit di keluarga. Maka obatnya kata Allah, wa amilus salihah. Datang ke masjid, salat berjamaah, perbanyak salat sunnah, minta sama Allah, itu obatnya. Allah nanti akan perbaiki. Ya, ini disebutkan di sini. Fasadul ahwal, fasad itu kerusakan. Zaharal fasadu, kan kerusakan. Fasadul ahwal, keadaan kita yang tidak baik. Nah, untuk mengurai keadaan yang tidak baik, kita akan berubah menjadi baik. Yang kuncinya amal soleh. Dan tentu ini nggak nyambung bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Apa hubungannya? Kita sholat, sujud, kemudian urusan dunia kita kelar. Kan nggak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kalau kita melihat dari kacamata keimanan, ini Allah yang bicara. Ya udah, iman. Kalau ingin bukti, buktinya banyak. Banyak buktinya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita dapati. Ya, bukti. Yang saya nggak perlu ceritakan itu. Ketika ada sesuatu yang membuat dalam kehidupan kita itu merasa perang seterusnya, jangan habiskan pikiran untuk memikirkan itu, habiskan tenaga untuk menyelesaikan itu. Tapi kita tidak memberikan persentase dari pikiran dan tenaga usaha kita untuk melaksanakan amal soleh, nggak kelar. Ya, kita pikirkan cari solusinya. Itu juga perintah Allah. Tapi jangan lupa cari obatnya yang paling mujarab, solusinya yang paling tepat. Kata Allah, amal soleh kelar. Gitu. Anna lahum jannat. Ini balasan di akhirat. Balasan dunia Allah selesaikan. Allah selesaikan. Kalau ragu, tanya sama orang-orang yang sudah mengalami itu. Tapi kalau masalah surga belum ada yang alami.
Makanya disebut ada Allah di sini. Nggak ada yang cerita, surga itu dasar masuk keren lah. Gila gitu. Ya karena belum ada yang dikabari di sini. Dan yang sudah mengalami dunia itu banyak yang mengalaminya. Jadi nggak perlu didetailkan oleh Allah. Kau tanya aja langsung sama orang yang alami. Nah urusan akhirat detail oleh Allah. Karena belum ada yang dapat nih. Bagi mereka jannat, surga. Surga mana? Bukan jannah. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang imannya benar, bertakwa kepada Allah, paling sedikit Allah kasih nanti 2 kapling surga di akhirat. 2 kapling surga, bukan 1. Oleh sini kan jamak, jannah, surga. Karena kata jamak juga di sini, mereka yang beriman dan beramal soleh kami siapkan surga. Lalu saya dapat berapa? Kalau benar keimanan, benar ketakwaan, minimal dikasih 2. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang bertakwa, kami sediakan 2 surga di akhirat. Padahal satunya cukup ini. Ya, 1 pun cukup. Bahkan jangan 1, sepotong kapling umpamanya, atau di emperan. Ya Allah, emperan surga itu nggak dibandingkan dengan dunia dengan seisi-isinya, nggak ada apa-apanya. Tapi Allah ingin menyempurnakan rahmatnya, nikmatnya, sampai-sampai dikisahkan nanti orang yang paling terakhir masuk surga dari orang-orang yang beriman. Dia beriman tapi banyak maksiatnya, banyak kemungkarannya. Terakhir dia masuk surga. Sudah tutup tuh, gak ada lagi penghuni dan neraka selesai. Yang kekal selama-lamanya. Yang masuk surga sudah yang dulu udah masuk beribu tahun masuk lebih dulu, Allah alam. Tapi ada orang yang paling telat, paling terakhir masuk surga, dimasukkan, diambil dari neraka, kemudian dibersihkan dari kerak neraka. Nah itu diperlihatkan surga. Ini untuk kaget ya. Jangan olok saya, jangan ejek saya ya Allah. Ya. Dengan keimanan yang dia miliki, namun dalam kehidupan yang banyak maksiat yang dia lakukan, sehingga dia nggak yakin itu surga. Surga yang paling rendah dia dapatkan. Tapi surga yang paling rendah ini lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu bagaimana yang paling tinggi? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di bawahnya surga tersebut mengalir sungai-sungai. Sungai apa? Dijelaskan dalam hadis. Ya, nanti Nabi yang jelaskan dalam hadis, karena ada tafsir Al-Quran bil hadis. Ketika ada ayat yang bersifat umum, datang Nabi menjelaskan dan dirinci. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai ini dan itu, macam-macam. Ya. Tapi Allah nggak ada sungai Ciliwung. Ada nggak sungai Ciliwung di situ? Allah alam bisawab. Nggak ada yang namanya Ciliwung. Tapi kalaupun ada nanti jelas di sini. Kalaupun ada yang namanya sungai Ciliwung, jelas airnya dari susu, dari khamar, dari madu, macam-macam. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqah. Dan manakala mereka dihidangkan, diberikan rezeki di surga tersebut, makanan-makanan, berbagai macam jenis buah-buahan. Kenapa nggak disebut di sini pohon, tiba-tiba buah? Jannat. Ya. Pohonnya apa? Kata para ulama, ternyata pohon-pohon ini diairkan, irigasinya dari sungai-sungai itu, sungai dari susu, sungai dari madu,
itu jadi apa? Irigasi. Diairkan itu dari sungai itu, subhanallah. Di dunia Pak, Bapak di rumah nanam cabai, ada cabai deh. Nanam apa ya? Ya enak anggur lah ya, anggur. Bapak siram pakai air apa aja Pak? Apakah itu air dari comberan umpama, air ini, air itu, berbuah tetap buah rasanya anggur. Enggak ada kok rasa ada comberannya buahnya, walaupun disiram dengan air comberan. Lalu bagaimana di surga nanti Pak? Air-airnya itu dari sungai yang mengalir tadi, sungai susu, sungai. Bahkan ketika kita ingin minumnya, kita minum dari sungai di surga itu. Kalau sekarang kan kita hemat-hemat, masa kita ambil madu yang paling mahal nih, kita campur dengan air di keran, kita siram tuh pohon cabai kita. Ya Allah, kenapa disiram pakai madu? Biar nanti ini cabainya rasa madu kan? Tidak. Subhanallah. Disebut buah-buahan. Buah-buahan yang air yang disirami pohon-pohon ini dari sungai yang tadi, dari madu, dari khamar dan seterusnya. Rizqa. Mereka dihidangkan, dipersiapkan oleh Allah nikmat-nikmat itu. Ini untuk menyeimbangkan Pak. Tadi saya sebutkan amal soleh untuk urusan dunia kita, sekarang urusan akhirat. Kalau berkomentar para ahli surga, hadzal ladzi ruziqna min qabl, sama ya buahnya ya, seperti buah yang dulu kita dapatkan di dunia. Yang hobi anggur, nanti Allah siapkan pohon anggur di situ. Ada yang doyan jengkol, ada yang jengkol di sini. Karena jengkol ada yang doyan, ada yang enggak. Sampai ada yang bertanya, nanti jengkol ada nggak bisa di surga? Apa nanya? Hobi jengkol. Pokoknya apa yang dia senangi ada. Mimma yashtahun. Pokoknya apa yang membuat kau senang ada. Komentar para penduduk surga mengatakan, sama ya buah yang dulu di dunia. Nah, kat min qabl sama di sini tentu tidak sama rasa. Allah tahu kegemaran, kesukaan dan hobi kita. Kita sukanya makan buah tertentu, Allah hadirkan bentuknya nanti di surga sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita. Tapi setelah dimakan, kata Ibnu Abbas, ya, laisa fil jannah, laisa syai'un fil jannati mimma fid dunya illa asma. Tidak ada sesuatu yang di surga nanti yang mirip dengan apa yang ada di dunia, hanya kesamaan pada nama. Namanya doa yang sama. Tapi kalau rasa beda. Kenapa disamakan oleh Allah? Satu, biar nanti ahli surga itu mengenang masa hidupnya di dunia. Flashback lagi dulu di dunia. Dan agar bertambah kesenangannya. Oh, dulu di dunia dia suka ini dan itu, Allah adakan di akhirat. Bukan sesuatu hal yang baru. Tapi setelah dia cicipi, subhanallah, sama seperti kita umpamanya suka atau makan kesukaan kita apa? Katakanlah martabak, umpamanya murah-murah aja Pak, martabak. Martabak telur. Martabak telur. Dia beli martabak telur di satu tempat, dia senang. Oh ya. Dia beli lagi di tempat lain, subhanallah, beda rasanya. Padahal sama-sama martabak telur. Padahal dia baru melihat itu udah senang tuh, karena ini makan kesukaannya. Dia makan. Dibeli tempat lain ternyata lebih enak.
anggur, dia tahu anggur. Diperlihatkan nanti di akhirat ada anggur, tapi sengaja cicipi, subhanallah, beda banget. Ya tentu beda. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa syai'un fil jannati mimma fid dunya illa asma. Tidak ada sesuatu yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, hanya kemiripan namanya yang sama. Qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Ini yang dulu kita dikasih, disiapkan, ada di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan diberikan juga yang lain, yang mirip-mirip dengan itu. Wa lahum fiha, dan bagi mereka di dalam surga itu, ya. Wa lahum, lam di sini bagi mereka, artinya bahwa apa yang ada di dalam surga menjadi hak kita, menjadi hak yang akan Allah berikan. Allah sebaik-baik zat yang menunaikan hak, beda dengan manusia. Ya, kadang kita ambil hak orang lain. Hak orang lain kita ambil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menahan hak orang lain. Hak hambanya pasti ditunaikan. Walahum, dan hak mereka di dalam fiha, di dalam surga tersebut, azwajun mutahharah. Azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang bersih, suci. Kalau di dalam ayat yang lain, apa itu azwajun mutahharah? Hurul ain, ya. Hurul ain, bidadari. Ya, masya Allah. Semoga kita jadi penghuni surga, insya Allah. Amin. Ini yang nonton YouTube-nya nanti semoga menjadi ahlul jannah. Amin. Ada pasangan-pasangan di situ. Mutahharat, saya jelaskan ya. Pasangan-pasangan yang suci, bersih. Bersih dari apa? Mutahharatul akhlak. Zahir batinnya bersih. Tuh. Kata mutahharat tuh, zahir batinnya bersih. Akhlaknya menawan, Pak. Beda dengan perempuan dunia. Saya tanya nih, sesoleha-soleha istri para bapak-bapak ini, saya yakin pernah dapat omelan, betul nggak? Hah? Dengan gue kan, oh iya. Nggak apa-apa, Pak, masih di dunia. Sabar aja. Kalau nanti udah di akhirat di surga, nggak ada lagi itu yang ngomelin bapak, nggak ada. Makanya kalau udah capek diomelin di dunia, semangat membuat kebaikan, sehingga nanti di akhirat nggak ada lagi yang ngomelin. Akhlaknya baik, nggak pernah cemberut. Penghuni surga dari kalangan bidadari yang Allah siapkan, nggak pernah bermuka masa. Kalau istri kita, nah, jangan ditanya, Pak. Ya wajar, mereka manusia. Oh, kita juga lebih banyak masanya kan? Ya wajar, istri juga bermuka masa. Oh, kita juga bermuka masa. Mutahharatul akhlak, akhlaknya baik. Subhanallah. Jadi zahirnya, ya. Ini akhlak kan batin ya. Dan tahara, mutahharat, laisa fihinna raihah karihah. Ini disebutkan zahirnya. Tadi batin itu, akhlak itu batin. Isi apa? Hati yang menyenangkan kita. Dia suci, mutahharat, suci bersih, nggak ada
kotoran pada tubuhnya. Raih kariha itu nggak ada, bau yang apek tuh nggak ada, bau nggak enak nggak ada, pokoknya harum. Akhlaknya menawan, ya, secara batinnya, zahirnya juga, ya, indah. Yang nggak ada pada manusia. Ada orang laki-laki atau perempuan secara fisik wah luar biasa, dia tampan, dia cantik, tapi akhlaknya buruk, naudzubillah, ya kan? Ada akhlaknya baik, subhanallah, tapi kalau dibantangi terakhir dibantangi. Jadi contohnya gitu Pak, ya. Tapi mana yang mau pilih? Baik akhlaknya atau cuma baik fisiknya? Tentu orang beriman dia akan sampai pada sebuah tingkat keadaan, situasi yang pasti nyaman karena akhlak, kebahagiaan karena akhlak. Wow, secantik apapun pasangan kita, seganteng apapun pasangan kita, kalau akhlaknya buruk nggak tenang hidup. Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit diomelin, ya, baik laki ataupun perempuan. Tapi kalau akhlaknya baik, ya, insya Allah tenang, insya Allah nyaman, insya Allah bahagia. Nah, penduduk surga dari kalangan hurul ini Allah siapkan itu komplit. Akhlaknya baik, fisiknya juga subhanallah. Ya, kenapa di terakhir saya sebutkan ini biar gak pada ngantuk. Ya kan, biasanya kalau satu jam, berapa lama kita konsentrasi kajian? 10 menit. Ya lewat itu udah gak konsentrasi. Nyebut bidadari, konsentrasi lagi kita. Ya. Mutahharat, suci, bersih akhlaknya. Al-akhlak wal lisan, tidak pernah berkata kotor, nggak ada caci maki, nggak ada umpatan, tidak ada kata dusta dan seterusnya. Ya, tidak kita mendengar ucapan-ucapan yang buruk. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, bahwa illa salaman salama. Di dalam surat Al-Waqi'ah, ya. Illa salaman salama. Ucapan yang kita dengar adalah ucapan yang menenangkan hati. Illa qilan salaman salama. Penduduk surga mereka berucap yang baik, tidak ada kata kotor, tidak ada permusuhan, tidak ada saling mengumpat, apalagi terkait dengan pasangan di surga, ya. Mutahharat, lisannya terjaga, wal absar, pandangannya terjaga. Nah, pandangan terjaga, apa makna pandangannya terjaga? Kalau bidadari itu punya antum, dia nggak akan melirik orang lain. Dia nggak mengatakan, penghuni surga yang cowok di sana lebih ganteng ya, kan gitu, enggak. Bidadarinya itu sudah cukup dengan antum, Pak. Ya. Alhamdulillah, cukup dengan Pak Timbul, Pak. Insya Allah, amin. Iya. Pak Budi juga disebutnya. Ya, mumpung duduk jauh berdekatan, nanti kok saya disebut gitu. Doa Pak Budi, pensurga. Jadi sahabat-sahabat dulu Pak, disyarat, nggak apa-apa deh. Absar, pandangannya terjaga, ya kan? Kalau manusia, laki atau perempuan, kadang-kadang nggak jaga pandangan, ya. Karena nggak jaga pandangan, akhirnya membandingkan, ya. Jadi para bidadari itu sebagai Allah berikan tugas kepada mereka untuk melayani penghuni surga, ya. Jadi tidak akan pernah berpikir memandang hal yang lain kecuali untuk berkhidmat kepada penghuni surga. Berapapun jumlahnya, 1, 2,
70 ribu. Allah Akbar. Kita ngomongin surga nih, mudah-mudahan masuk surga ya. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Mutahharat. Laisa fihinna aib, tidak ada keburukan pada mereka. Nah, jadi apapun keburukan tidak ada. Kemudian juga dijelaskan mana mutahharat la yamassuhun, tidak pernah disentuh. Ya, tidak pernah disentuh mutahharat itu baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin, tidak pernah tersentuh. Bahkan lebih panjang dijelaskan adalah mutahharat, dia tetap dalam kesuciannya, ya, dia tetap dalam kesuciannya. Wa hum fiha khalidun. Allah tutup ayat ini dengan kata khalidun. Dan mereka di dalam surga tersebut kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalau bicara dunia, dunia hanya sementara, sebentar, singkat. Kalaupun kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia itu, kenikmatannya sebentar, kepuasannya sebentar. Itu pun kalau kita puas dengan apa yang Allah berikan. Ya, orang beriman harus puas, harus pernah merasa cukup. Ya. Namun karakter manusia kan alhaakumut takatsur, justru nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasa puas. Dikasih ini nggak puas, nggak bersyukur. Dia hanya terfokus kepada yang tidak ada, matanya tidak tertuju kepada yang sudah ada. Akhirnya nggak pernah puas. Kalaupun kita puas sebentar, kalaupun menjadi hak milik sebentar, menjadi raja sebentar, menjadi presiden cuma 2 periode, ya kan? Mau nyambung lagi terhalang undang-undang, nggak gitu, undang-undangnya nggak boleh. Ya, siapapun kan ada aturannya. Ya, mau Pak SBY dulu mau 3 periode nggak bisa, nggak ada undang-undangnya. Pak Jokowi ada undang-undangnya. Nanti berikutnya juga siapa Pak Prabowo yang 3 periode ada undang-undangnya, nggak boleh. Sebentar. Nah, ya. Wahum fiha khalidun. Tapi kalau akhirat, kalau sudah menjadi raja di situ ya selama-lamanya. Masya Allah. Jadi suami bidadari nggak ada kata talak, nggak ada cerai, ya kan? Dia juga nggak mau dicerai, bapak juga mau cerai. Gimana mau cerai? Dompetnya nggak mau cerai, nggak dipisahkan, ya kan? Kenikmatan abadi selama lamanya abadan. Ya Allah. Makanya ketika Allah mengatakan abadan selama-lamanya, berarti kenikmatan yang unlimited inilah yang kemudian kita perjuangkan. Wa amilus salihah. Amal saleh bukan hanya itu janji Allah. Yang abadi selama-lamanya sudah pasti kita dapatkan kalau amal salihah. Tapi juga karena kita masih hidup di dunia, maka Allah akan perbaiki. Kata Ibnu Taimiyah apa? Orang yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya apa? Dunia ini bisa jadi surga bagi orang beriman. Surga dalam apa? Kebahagiaan. Orang beriman harus bahagia. Dalam situasi keadaan apapun dia tetap harus bahagia. Karena ada iman di sini. Konsekuensi dari keimanan itu adalah bahagia. Berarti semua orang beriman di dunia bahagia. Nah, kalau dia nggak bahagia, berarti dia ada iman di situ. Kalau tidak ada iman, nggak mungkin dia masuk surga. Orang yang tidak masuk surga di dunia, dia nggak masuk surga di akhirat. Syarat masuk surga di dunia, maksudnya surga kenikmatan, ya kebahagiaan itu harus dengan iman. Adapun orang bahagia yang lain kita lihat, dia bahagia, dia tenang, itu semua. Ya, kebahagiaan hakiki bagi orang beriman itu adalah ya dengan keimanannya dia bahagia. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan dan pangkatannya. Ya. Kalau karena jabatan ada batasnya, harta nanti bisa pindah tangan dan seterusnya. Tapi kalau iman nggak bisa dicuri, Pak, nggak bisa dicuri orang. Ya, bahagia di dunia dengan keimanan, bahagia di akhirat, insya Allah masuk
surga. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat 25 di dalam surat Al-Baqarah. Barakallah. Kita cukupkan? Sudah terbit jam berapa? Ya. Sudah ya? Saya kira sudah tepat waktunya untuk sholat sunnah isya. Jadi dari terbit itu ya 7, 10 atau sampai 12 menit setelah terbit matahari, baru kemudian kita sholat sunnah isya. Cukup. Semoga kajian kita ini menghadirkan ketenangan, ya, kebahagiaan, bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan. Amin ya Maulana ya Rabbal Arsyil Azim ya Rabbal Alamin. Baik, ada tanya jawab? Oh, ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama terkait dengan kehidupan manusia di surga, apakah memang benar sebenarnya di surga itu adalah bidadari pasangan kita yang di surga itu sedianya adalah dia pasangan kita di dunia, yang nanti akan di surga itu. Apakah memang benar itu? Terus yang kedua, dalam menghadapi perjalanan hidup itu udah mulai dari alam kandungan pasti lebih lama di alam dunia mesti lebih lama di alam kubur dan alam barzakh, dan alam itu semua lebih lama lagi di alam akhirat. Nah, apakah mereka yang sudah memiliki memiliki dosa terus kemudian meninggal dan proses menunggu kiamat itu apa bisa berkurang dosanya itu, sehingga bisa dikatakan orang yang meninggal sudah lama berarti pada saatnya nanti dia sudah terbebas karena sudah tidak dalam masa tunggunya itu bisa berkurang. Masya Allah. Terima kasih. Baik, kaitan dengan tadi bidadari, ya, azwajul mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Sepakat para ulama yang dimaksud dengan azwajul mutahharah ini adalah bukan istri kita. Karena orang-orang yang beriman belum tentu pasangan hidupnya di dunia, pasangan hidup istri atau suami, kemudian dia selamat dulunya sampai di akhirat. Dan tentu kita berharap di dunia menjadi pasangan suami istri, maka di akhirat pun tetap menjadi pasangan. Nah, bagaimana kalau laki-laki kemudian istrinya tidak masuk surga? Atau dia terlebih dahulu masuk surga, istrinya masuk surga 1000 tahun berikutnya? Bapak sama saya sendirian dong, Nabi Adam gak kuat sendirian, apalagi bapak. Nah, makanya kemudian azwajul mutahharah itu adalah memang pasangan yang Allah berikan. Lalu istri kita di mana? Dia juga menjadi permaisuri di surga. Ya, dia akan mendampingi suami. Dalam hadis yang banyak Nabi sebutkan. Nabi menyebutkan kepada istri-istri beliau, nanti mereka istri Nabi akan menemani Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus istri saya nanti gak cemburu, gak ada lagi cemburu, Pak. Jadi justru adanya bahagia. Cemburu itu ada di hati, gak ada lagi hati nanti dicabut oleh Allah. Ya, penghuni surga gak punya hati, sehingga gak ada dengki, gak ada hasad, iri, sedih dan sebagainya. Lalu bahagia itu kan di hati, Ustaz. Allah yang akan mendesain bahwa kita hanya bahagia saja nanti di akhirat. Ya, istri yang selamat berarti akan masuk surga bersama kita dan pasangan-pasangan. Apakah yang dimaksud ini adalah istri kita? Yang dimaksud adalah para bidadari. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau orang yang mendapatkan siksaan kubur, apakah nanti menjadi ringan balasannya di akhirat? Allahu a'lam bissawab. Tapi dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa kalau ada orang di alam barzakh mendapatkan kesulitan, azab kubur, maka justru di akhirat akan lebih berat. Utsman bin Affan pernah bersama anaknya duduk di pemakaman, kemudian dia nangis, gitu ya.
Anaknya bertanya, wahai bapakku, ketika menyebut neraka, kau nggak nangis seperti ini. Tapi kalau lihat kuburan, kok nangis sampai terisak-isak begitu? Kata Utsman, ini menentukan. Kalau kita selamat di sini, di sana lebih selamat. Kalau di sini azab itu berat, di sana juga lebih berat nanti. Itu. Bi masyiatillah, atas kehendak Allah, bisa saja bahwa ada orang yang diberatkan azabnya di alam barzakh, kemudian nanti diringankan karena sudah di DP lebih banyak. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika seseorang dalam sakaratul maut. Jadi ada orang yang besar dosanya, berat nanti dosa itu dia pikul di akhirat, maka diberatkan dalam sakaratul mautnya, disulitkan dalam sakaratul maut agar nanti lebih ringan yang dia dapatkan balasan di akhirat. Tapi itu bagi yang Allah kehendaki. Tidak semua. Apakah setiap orang yang berat sakaratul maut nanti diringankan? Tidak. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Oke, kita cukupkan. Semoga kajian kita ini bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita dan meningkatkan amal saleh, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.